Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Ayu. Hai semua teman-teman, sahabat Nusantara Sehat dan para calon pendaftar Nusantara Sehat. Gimana nih kabar kalian? Pasti lagi pada deg-degan nungguin hasil pengumuman kelulusan Nusantara Sehat di tahap 2 ya. Aduh, pasti ada yang aku lulus nggak ya? Aduh, kemarin aku kayak gini nih. Kemarin aku wawancara kayak gini, aku FGD kayak gini, aku seleksi psikotesnya kayak gini. Aduh, lulus nggak ya? Pasti lulus, harus positive thinking ya. Banyak doa, minta restu sama orang tua. Insya Allah kalau udah rezekinya itu nggak bakal kemana ya. Pasti sudah nggak sabar ya, kapan sih pengumumannya? Berapa hari lagi? Pasti kalian penasaran. Oke, nanti aku bakal jawab semua pertanyaan itu. Teman-teman, hari ini aku mau bahas tentang beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom komentar waktu aku share konten aku tentang seleksi tahap 2 Nusantara Sehat. Jadi yang aku mau bahas sekarang itu tentang kapan sih Kak pengumuman Nusantara Sehat tahap 2 itu kapan? Diumuminnya tuh kapan? Gimana Kak caranya biar tahu lulus atau enggak itu gimana? Lihatnya di mana? Gimana sih Kak tips biar nggak ketinggalan info misalnya ada pengumuman hasil seleksi tahap 2 Nusantara Sehat? Secara kan antara pengumuman Nusantara Sehat dengan waktu registrasi ulang pembekalan Nusantara Sehat itu kan waktunya terbatas. Lalu bagaimana Kak misalnya saya telat lihat pengumuman Nusantara Sehat, saya padahal lolos tapi karena saya telat registrasi, jadi itu gimana Kak, masih bisa Kak saya melakukan registrasi ulang untuk pembekalan? Nah terus bagaimana Kak misalnya saya sudah buka akun nih Kak, ternyata di situ saya diumumin saya lolos tapi sebagai cadangan, diucapkan selamat Anda lolos sebagai cadangan. Itu gimana Kak? Apakah saya harus menunggu? Apakah saya pasti dipanggil? Apakah saya harus tetap mengikuti seleksi lagi misalnya rekrutmen Nusantara Sehat itu dibuka Kak? Oke, baik teman-teman, hari ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi, kapan sih pengumuman seleksi Nusantara Sehat tahap 2 itu? Untuk tahu pastinya kapan itu nggak tahu ya, tapi dari pengalaman rekrutmen NS yang lalu-lalu itu, seperti saya di pengumuman NS, saya kan tesnya di NS batch 15 itu ya, pengumumannya itu dari tes tahap 2 itu kalau nggak salah itu sekitar 2 mingguan, tapi ada juga yang pernah semingguan, pokoknya antara 1 minggu sampai 3 mingguan, jadi agak lama. Kalau untuk tahu pastinya kapan itu nggak ada yang tahu ya, yang tahu hanya panitia. Tapi biasanya kita itu diwajibkan untuk standby selalu mengecek akun kita. Tiap hari usahakan buka akun kita karena pengumumannya ada di situ ya. Paling enggak ya sehari 3 kali atau paling malas-malas sehari sekali. Tahap 2 ini kenapa lama daripada tahap 1 kemarin mau ke tahap 2 itu? Karena pesertanya banyak dan di tahap 2 ini yang dinilai itu banyak banget. Yang pertama seperti nilai psikotes. Oke, nilai psikotes itu kan udah online, udah pasti nilainya otomatis langsung keluar. Tapi kalau untuk FGD, fokus group discussion yang tes diskusi kemarin itu kan kita ada 3 asesor, jadi otomatis ada 3 penilai untuk menilai satu orang, jadi agak lumayan ribet mungkin ya, jadi agak lama. Di FGD kan kemarin ada kita jawab diskusinya tuh gimana, kita keaktifnya gimana, jadi ada beberapa poin yang dinilai untuk FGD itu tadi diskusi. Dan untuk wawancara itu kan ada 3 asesor ya yang menilai kita, jadi kan itu ada 3 nilai juga, jadi pesertanya itu nggak cuman kita, pesertanya itu ratusan bahkan ribuan, jadi mungkin lama karena pesertanya banyak itu tadi, seperti itu. Jadi sabar aja ya, yang penting tiap hari harus ngecek akun masing-masing seperti itu. Siapa tahu di tahun ini, di bulan ini pengumumannya itu lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Kak, gimana sih tahu kita lulus atau enggaknya itu gimana? Kita taunya dari mana? Apakah kita lihat di websitenya itu ada kayak pengumuman data-data nama siapa aja yang lulus?
Atau gimana sih Kak? Jadi pengumuman Nusantara Sehat itu seperti private gitu. Jadi yang tahu tuh hanya kita. Jadi untuk pengumuman Nusantara Sehat, kita itu bisa melihatnya di akun pribadi masing-masing. Nanti kita buka akun kita, akun di Nusantara Sehat itu. Misalnya kita lulus, kita akan ada tulisan selamat. Anda lulus dapat mengikuti pembekalan Nusantara Sehat di batch 17 ini kayak gitu. Misalnya lolos. Misalnya nggak lolos berarti ya biasanya tuh mohon maaf. Ini ya, kamu belum lolos untuk mengikuti Nusantara Sehat ini. Tapi kalau lolos cadangan biasanya selamat Anda lolos sebagai cadangan di batch 17 ini, seperti itu. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi untuk kelulusan itu ada 3 macam, yaitu lulus sebagai cadangan, dan tidak lulus, seperti itu. Jadi kalian harus standby buka akun masing-masing, bukan buka di webnya ya, tapi di akun kita masing-masing pada website Nusantara Sehat. Pertanyaan ketiga, Kak gimana sih Kak biar nggak ketinggalan info? Secara kan info untuk pengumuman Nusantara Sehat ini itu tidak tahu pasti kapan akan diumuminnya. Nah, kalian bisa ikuti grup Nusantara Sehat di Facebook ini, karena grup ini update sekali. Kakak-kakak senior banyak yang suka memberi info di grup ini. Nanti link grupnya aku taruh di deskripsi video ini ya. Gimana sih misalnya kita nih udah dinyatakan lolos, tapi kita telat registrasi ulang karena tadi ketinggalan info. Itu gimana Kak? Apakah kita masih bisa registrasi ulang? Jadi gini, aturannya kan di Nusantara Sehat ini itu ada yang lolos cadangan dan tidak lolos. Misalnya nih, udah pengumuman kelulusan Nusantara Sehat. Nah, 3 hari kemudian itu udah hari terakhir buat registrasi ulang, suruh registrasi ulang untuk pembekalan. Kalian ketinggalan info dan kalian tidak melakukan registrasi ulang sampai di hari terakhir. Otomatis yang hari terakhir tadi yang waktunya udah habis, kalian belum registrasi ulang, itu kesempatan kalian yang lolos tadi itu diberikan kepada yang lolos cadangan itu tadi. Jadi yang lolos cadangan tadi berkesempatan berubah akunnya. Jadi tadi misalnya nih aku yang lolos, aku belum registrasi ulang, terus temen aku si B lolos cadangan. Nah bisa jadi kesempatan aku itu diberikan kepada si B tadi. Jadi akunnya si B berubah jadi lolos dan berhak untuk mengikuti pembekalan di Nusantara Sehat tim batch 17 ini. Kalian bener-bener emang harus standby dan bener-bener harus sering ngecek akunnya, karena kesempatan itu bisa hilang dari kalian untuk teman kalian tadi, seperti itu. Jadi kalian gimana caranya lah, pokoknya kalian tuh harus selalu buka akun setiap harinya, minimal pokoknya sehari sekali minimal, seperti itu. Kak gimana nih aku lolos cadangan, apakah aku bisa ikut pembekalannya waktu itu atau gimana Kak? Apakah aku bakal dipanggil di rekrutmen berikutnya atau aku bakal dipanggil kapan? Atau aku di rekrutmen berikutnya itu harus ngikutin tes ulang lagi? Apakah aku harus mengikuti tes ulang lagi di tes tahap 1 dan 2 atau hanya mengikuti tes tahap 2 aja atau nggak usah tes lagi? Nah jadi gini teman-teman, misalnya buat kalian yang lulus sebagai cadangan itu kalian harus standby ya, oke? Waktu registrasi terakhir itu akun kalian nggak berubah, mungkin itu belum ada kesempatan buat kalian ya buat lolos menggantikan yang lolos tapi mengundurkan diri. Berarti yang lolos tadi itu tidak ada yang mengundurkan diri. Nah buat kalian yang lolos sebagai cadangan sabar aja, sabar. Kayak aku kemarin tuh juga lolos sebagai cadangan, tapi alhamdulillahnya kemarin 2 bulan itu langsung dipanggil, nggak lama-lama kok. Buat kalian yang lulus cadangan tuh kuncinya itu 1, sabar. Kalian harus sabar ya sampai waktu yang ditentukan dari panitia untuk memanggil kalian. Kan sekarang 17 ya, bisa jadi di rekrutmen NS Team di batch 18, bisa jadi di 19, bisa jadi di 20, karena beda-beda. Waktu kemarin di batch 15 itu ada kakak senior aku, dia lolos di batch 13 sebagai cadangan di NS 13, tapi dipanggilnya di NS 15. Aku lolos di 15, dipanggilnya di NS 16, seperti itu. Jadi beda-beda ya, mungkin tergantung amal dan perbuatan, enggak juga sih, bercanda. Mungkin tuh tergantung dari kebutuhan Kementerian Kesehatan, seperti itu ya. Kemarin alhamdulillahnya itu cuma 2 bulan sih kalau aku udah dipanggil, jadi
Aku lulus di 15, aku tes di batch 15 dan dipanggilnya di batch 16, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi buat kalian ya banyak-banyakin doa aja, semoga walaupun jadi cadangan segera dipanggil. Terus Kak, yang lulus sebagai cadangan itu perlu tes lagi nggak sih di rekrutmen berikutnya di batch 18, di batch berikutnya itu? Nggak perlu. Jadi kalian nggak perlu tes ulang, kalian nggak perlu tes tahap 1 ulang, kalian nggak perlu tes tahap 2 ulang. Jadi kalian tuh standby aja nunggu. Jadi misalnya nih kalian di batch 17 ini lolos sebagai cadangan dan belum dipanggil, berarti kalian rezekinya bukan di batch 17, bisa jadi di batch 18. Nah misalnya nanti kalau di batch 18 udah ada rekrutmen, kalian harus standby buka akun kalian. Nah akun kalian itu tetap sebagai cadangan, jadi kalian nggak perlu tes lagi, nggak perlu ikut registrasi, nggak perlu daftar lagi, kalian tinggal nunggu panggilan aja. Pokoknya tuh tinggal nunggu, meskipun nunggu menjenuhkan ya, tapi kalian tuh harus bersabar, oke? Oh iya, ada satu pertanyaan lagi, dan pertanyaannya itu, Kak, yang diterima itu berapa sih? Yang diambil berapa? Yang lolos berapa? Yang nggak lolos berapa gitu? Duh gini ya, aku jawab setahu aku ya. Jadi untuk rekrutmen Nusantara Sehat itu, untuk peserta yang diambil jumlahnya berapa, itu kurang tahu ya. Karena jumlah yang lolos, yang tidak lolos, pokoknya yang jumlah yang diambil untuk Nusantara Sehat batch 17 ini, itu yang tahu tuh hanya dari panitia Nusantara Sehat itu sendiri. Jadi tidak ada yang tahu berapa jumlah yang dibutuhkan. Semua itu juga nggak mesti nih, kayak di batch 15 kemarin itu yang diambil itu ada sekitar 130-an untuk ditempati di tempat tugas. Nah kalau untuk di batch 16 sendiri kemarin itu yang diambil sekitar 95 orang. Jadi setiap batch itu beda kebutuhan, beda yang diambil berapa, yang lolos berapa tuh. Jadi kurang tahu ya berapa. Kalian doa aja semoga kalian termasuk golongan orang-orang yang lolos seleksi ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau untuk ditanya jawab Kak berapa sih sebenarnya diambil dan yang nggak lolos tuh berapa, yang jadi cadangan tuh berapa, itu kita nggak tahu. Aku jujur aja ya jawab nggak tahu daripada aku harus mengarang jawaban gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ini tantangan buat kalian biar kalian itu penasaran mungkin ya, yang diambil berapa ya, yang nggak lolos berapa, aku termasuk yang lolos atau enggak, kayak gitu mungkin. Gitu sih, kurang tahu juga. Gitu teman-teman. Ada satu pertanyaan, Kak, di tahap 2 ini tuh ada yang nggak lolos nggak sih? Aduh jelas pasti ada yang nggak lolos, soalnya yang daftar itu kayak aku kemarin tuh katanya sekitar 1100 dan yang diambil tuh cuman 100-an kayaknya yang buat yang lolos itu, dan yang cadangan kurang tahu juga jumlahnya berapa. Jadi tahap 1 itu juga menentukan kelulusan buat masuk di tahap 2 itu banyak yang lolos juga dan banyak yang lolos. Nah di tahap 2 ini ada yang lolos, ada yang nggak lolos juga udah pasti itu, dan ada yang jadi lolos cadangan kayak gitu. Jadi rekrutmen Nusantara Sehat ini tuh kayak mana ya, susah mudah gitu, tapi ya nggak susah nggak mudah kayak mana ya, pokoknya ini tuh yang diambil itu yang nilai tertinggi buat dilolosin, ditaruh di tempat penugasan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian yang kemarin udah berusaha maksimal mungkin untuk ngikutin seleksi itu insya Allah kalau udah usaha, udah ikhtiar, udah doa, pasti lulus. Kalian tuh harus percaya diri, positive thinking. Oke deh teman-teman, udah selesai nih, aku cuma mau bahas beberapa pertanyaan itu aja. Sekian dari aku. Apabila ada kata-kataku yang menyinggung, yang salah, aku mohon maaf ya. Apabila kalian masih punya pertanyaan lain yang perlu kalian pertanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian ingin aku buat konten apa, itu kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya. Oke teman-teman, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.